Wardatina Mawa seakan memproklamirkan dirinya telah berhasil melewati badai luar biasa dalam hidupnya dengan hati yang sabar dan kuat. Hal itu ia ungkapkan dalam postingan terbarunya di sosial media. Setelah sebelumnya, ia terlihat mengenakan baju akad saat menghadiri sidang cerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Medan, Sumatera Utara dan bertemu dengan Insanul. Dalam perjalanan prahara Wardatina Mawa versus Insanul Fahmi dan Inara Rusli, Wardatina Mawa memang sempat bergetar hatinya, terutama menghadapi ancaman akan dipidana. Bagi Wardatina Mawa, semua itu merupakan bagian dari proses dari rencana besar Yang Maha Kuasa dalam membentuk dirinya agar lebih kuat dan tangguh. Benarkah ini sinyal kuat dari Wardatina Mawa bahwa tak ada jalan pulang baginya dari setiap keputusan yang telah diambilnya, baik terkait rumah tangga maupun proses hukum yang telah ditempuhnya? Benarkah sikap Wardatina Mawa yang seakan tak pernah goyah tersebut membuat Insanul Fahmi sampai merasa kesal kepadanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah prahara perceraiannya dengan Insanul Fahmi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Medan, Sumatera Utara, Wardatina Mawa melalui unggahan terbarunya di akun sosial media pribadinya memposting beberapa foto dengan pose yang tampak elegan, mengenakan modis ketika ia menghadiri pengajian di suatu acara bersama teman-temannya. Namun yang lebih menggelitik lagi bagi netizen adalah caption yang ditulis Wardatina Mawa dalam postingan tersebut. Yang indah itu bukan cuma hasilnya, tapi versi dirimu yang lahir setelah semua badai itu reda. Karena ternyata proses bukan sekedar perjalanan menuju tujuan, tapi tempat di mana Allah diam-diam membentuk hatimu jadi lebih luas, lebih sabar, dan lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan. Postingan Mawa ini seakan memperlihatkan bahwa ia sudah bisa melewati badai besar dalam hidupnya dengan sabar dan kuat, bahkan lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Apakah itu berarti Mawa sudah menerima apapun yang terjadi dalam hidupnya kini, baik rumah tangga yang diduga akan hancur, maupun dirinya yang terancam akan dipidana atas laporan polisi dari seterunya, Inara Rusli? Sebelumnya, pihak Wardatina Mawa melalui kuasa hukumnya juga mengungkap hasil persidangan mediasi yang berlangsung baru-baru ini menurut versinya. Dalam keterangannya, kuasa hukum Wardatina Mawa menjelaskan bahwa kliennya pada prinsipnya tidak keberatan dengan permintaan Insanul Fahmi terkait hak asuh anak. Pihak Mawa menegaskan bahwa semua syarat tersebut bukan untuk mempersulit proses pertemuan antara Insanul Fahmi dengan sang anak, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab seorang ibu terhadap kenyamanan dan kepentingan anaknya. Yang juga yang akan mengabulkan hak asuh anak itu jatuh di tangan pemerintah. Oke, masalah itu anak ya dapat bertemu dan berinteraksi dengan anak sepanjang tidak mengganggu jadwal sekolah atau izin penggugat dan kebersediaan anak dibawa oleh penggugat. Jadi kalau anak itu tidak ingin dibawa oleh penggugat, tidak boleh dipaksa gitu ya. Tak hanya itu, kuasa hukum Wardatina Mawa juga mengungkap terkait tuntutan nafkah idah dan mut'ah yang diajukan kliennya kepada Insanul Fahmi. Pihak kuasa hukum Wardatina Mawa mengungkap bahwa nilai tuntutan yang diajukan kliennya masih tetap mengacu pada nominal yang sebelumnya telah disampaikan, yaitu sebesar 100 juta rupiah dan dengan tambahan berupa emas seberat 45 gram. Hanya saja, masalah ini belum masuk ke pokok materi.
Karena di persidangan mediasi belum lama ini baru membahas masalah hak asuh anak. Oke, masalah uang idah dari nikah itu kita belum masuk ke materi ya. Jadi itu nanti di materi dibicarakan. Dalam hal tadi itu hanya mediasi tadi hanya dibicarakan masalah hak asuh anak. Tetap ya permohonan kami itu seperti gugatan awal ya, seperti uang jasa kita, emas, itu tetap. Sebelumnya, Wardah Tinamawa pasca diperiksa polisi sebagai saksi terkait kasus dugaan illegal access yang dilaporkan Inara Rusli. Mawa ketika itu dimintai keterangannya terkait video rekaman CCTV di rumah yang ditempati Inara Rusli, di mana isinya diduga merupakan bukti hubungan intim Inara Rusli dengan Insanul Fahmi, di mana video tersebut sebelumnya telah menjadi bukti kuat Mawa atas laporan polisinya terhadap Insanul Fahmi dan Inara Rusli di Polda Metro Jaya terkait dugaan perzinahan dan perselingkuhan yang proses hukumnya kini masih bergulir. Pada kesempatan tersebut, Wardah Tinamawa secara mengejutkan mengungkap bahwa dirinya sudah menggugat cerai Insanul Fahmi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan pada tanggal 26 Februari 2026. Ia pun mengungkapkan pesan yang isinya begitu kepada Insanul dan Inara Rusli. Ia sampaikan dengan nada dan suara yang bergetar seakan memendam rasa dendam akibat kalbunya yang terluka dan masih terasa perih. Hal itu juga terkait sikap Insanul yang belakangan ini dinilainya suka menyalahkan pihak lain atas langkah yang diambil Wardah Tinamawa untuk menceraikan dirinya dan menyeret Inara ke polisi. Mawa tegaskan bahwa apa yang ia lakukan tak ada intervensi dari pihak manapun. Dengan tegas ia mengatakan bahwa janji sucinya dengan Insanul Fahmi sudah berakhir alias selesai. Ia berjanji tak akan melanjutkannya lagi rumah tangganya dengan Insanul Fahmi, seakan Mawa hendak menegaskan bahwa ia tak setuju dengan niat poligami dari Insanul. Bahkan Mawa dengan gamblang dan secara ekspresif mengungkap bahwa dirinya bukan tipe perempuan yang mau dengan pria bekas dari perempuan lain. Tolong jangan sampai ada yang menyalah-nyalakan orang. Cukup aja saya sudah disakitin, saya sudah dizolimin. Tolong jangan selalu menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan si ini itu. Ini murni pribadi dari saya sendiri. Saya melapor kasus perzinahan, apalagi saya tadi baru melihat lagi, saya ke-trigger lagi dengan semua yang kalian lakukan, tindakan yang kalian lakukan, perzinahan yang sangat menjijikkan yang saya lihat. Ya, jujur saya dari awal mungkin saya bisa bersabar ya. Tapi sekarang makin kesini saya nggak suka terlalu banyak menyalahkan orang. Fokus aja sama laporan yang saya sampaikan, laporan yang saya buat terkait perzinahan dan perselingkuhan. Dari awal saya sudah menyampaikan kalau saya udah tekad, saya tidak akan mau kembali lagi. Jadi tolong hargain dan hormati keputusan saya, dan saya tidak akan tergoyahkan dengan rayuan-rayuan maut apapun. Dan saya minta tolong hargain keputusan saya dan jangan menyalahkan pihak manapun. Ya, saya minta tolong sekali. Jadi ini murni dari saya pribadi, tidak ada intervensi dari siapapun. Saya melakukannya secara sadar dan saya pengen hidup saya tenang. Siapapun, kan dia selalu menyalahkan dari awal muncul di media, selalu memperjelek-jelekkan saya. Mungkin netizen-netizen Indonesia udah pada tahu. Dan saya juga nggak pernah membalas balasan aib-aib itu. Saya tidak pernah membalas. Saya hanya diam, tapi sekarang saya mau bersuara. Ya, saya tidak suka keluarga saya disalahkan, orang-orang terdekat saya disalahkan. Karena ini murni dari saya sendiri. Saya tidak mau melanjutkan lagi. Jadi tolong, teman-teman di belakang saya itu selalu mereka mensupport untuk kebaikan saya. Jadi saya pribadi emang udah tekad untuk tidak mau melanjutkannya lagi. Pasti udah semakin bulat dan tekad saya sudah kuat. Saya punya prinsip, kalau saya bilang selesai, dan saya nggak bakalan melanjutkan lagi. Oke, saya sudah ikhlas. Jadi kalau emang mau, silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Di sisi lain, Insanul Fahmi mengungkap hal mengejutkan terkait rasa kesalnya usai sidang cerai beragenda mediasi dengan Mawa. Lantas, apa sebenarnya yang membuat Insanul Fahmi merasa kesal dengan Mawa yang kini sudah bulat menceraikan dirinya? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk intens investigasi yang
road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Pasca persidangan cerai yang beragenda mediasi Wardah Tinamawa dan Insanul Fahmi yang digelar untuk ketiga kalinya baru-baru ini di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Medan, Sumatera Utara, terungkap bahwa salah satu poin yang menjadi tuntutan Wardah Tinamawa adalah soal nafkah iddah dan mut'ah, di mana Wardah Tinamawa meminta nafkah iddah dan mut'ah senilai 100 juta rupiah kepada Insanul Fahmi. Menanggapi poin dalam gugatan cerai Wardah Tinamawa tersebut, Insanul Fahmi usai sidang melalui sambungan video call dengan kuasa hukumnya menanggapi terkait tuntutan nafkah iddah dan mut'ah yang diminta oleh istri sahnya ini. Insanul mengaku masih akan menghitung dari mana nilai yang dituntut Mawa tersebut dan akan menghargai apapun keputusan majelis hakim terkait tuntutan Mawa tersebut. Insanul juga mengakui bahwa terkait gugatan cerai Mawa, ia merasa berat untuk bercerai dengan Mawa, tapi ia juga menyadari bahwa hal tersebut sudah menjadi tekad Mawa. Insanul mengakui bahwa berbagai upaya telah ia lakukan untuk meluluhkan kembali hati Mawa. Namun tampaknya Mawa sudah terlanjur keras hatinya untuk memaafkan Insanul Fahmi. Berarti dari pihak Mawanya nggak meminta untuk nafkah istri ya Bang? Tidak ada, tidak ada. Dia hanya meminta sama iddah. Beda ya, nafkah beda ya. Nominal yang dibuka kan? Iya. 100.000 kali 100 hari. Kali 100 hari kali 1 juta, 100 juta diminta. Ada 100 juta itu Bang. Ya itu biarlah nanti kami internal ya yang dan jadi keputusan para majelis dan kita hargai ya itu. Karena kan banyak yang dipertimbangkan kan. Sudah bulat Bang untuk ingin berpisah dengan Mawa Bang? Sebenarnya sih kalau dari saya lumayan berat ya. Cuman kan kita udah berupaya semaksimal. Pekan depan bakalan hadir Bang? Belum tahu sih, insya Allah sih ya. Dan sih semakin yang di sini karena ada Bang Ardi ini ada Bang Bisa, jadi ya upayakan lihat nanti kondisinya seperti apa. Tak hanya itu, Insanul Fahmi melalui sambungan video call tersebut juga mengakui bahwa ia merasa kesal kepada Mawa karena selama ini berusaha keras untuk bertemu dengan putranya, namun justru chat tersebut malah diposting di media sosial oleh Mawa. Karena itu, dalam persidangan cerai yang melibatkan Insanul Fahmi dan Wardah Tinamawa tersebut juga mengungkap sejumlah poin penting terkait hak asuh anak. Insanul Fahmi menaruh perhatian besar terhadap hubungan dengan anaknya. Oleh karena itu, salah satu permintaan utama yang ia ajukan adalah adanya pengaturan waktu yang jelas dengan anak mereka agar Insanul Fahmi tetap dapat bertemu dan menjalin kedekatan dengan sang anak tanpa terkesan dihalang-halangi oleh Mawa. Selain membahas soal hak pertemuan dengan anak, pihak Insanul Fahmi juga menyoroti postingan konten di sosial media yang melibatkan anaknya. Melalui kuasa hukumnya, ia meminta agar Wardah Tinamawa tidak mengeksploitasi putra mereka dalam berbagai konten, khususnya yang dipublikasikan ke ruang publik. Insanul pun mengungkapkan bahwa hal itu sudah dibahas dalam persidangan dan menyebutkan bahwa langkah Mawa tersebut tidak baik karena bisa berujung akan menjadi dosa jariah. Bagaimana juga nggak tahu, paling ada berita tentang aku dari awal udah blok-blokin kan media sama akun-akun bos, jadi udah nggak pernah lewat lagi. Ya karena aku kesel, karena aku kejar-kejar kemarin kok kayak gitu kan. Aku kan ngejar kan kebaikan bareng-bareng juga, atau mau damai juga kan, untuk
untuk supaya semua proses hukum udahlah kita di rumah tangga apa, tapi dia nantangin terus keluarga nantangin. Ya itu seharusnya tidak seperti itu ya, makanya tadi aku juga udah ngomong juga pas mediasi gak baik gitu, tapi tidak menjadi dosa jariah kan, ada jariah ngomong gitu nanti saya juga tidak baik dosa, masuk banyak dosa. Di sisi lain, Inara Rusli pun telah minta maaf kepada Wardah Tinamawa dan juga Insanul Fahmi sebelum Idul Fitri baru-baru ini. Lantas, seperti apa isi permintaan maaf Inara Rusli tersebut? Benarkah permintaan maaf Inara Rusli tidak to the point terkait kesalahan apa yang telah ia lakukan? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Inara Rusli sebelumnya memposting video permintaan maafnya melalui akun sosial media pribadinya. Permintaan maaf Inara terlebih dahulu ditujukan kepada Insanul Fahmi serta keluarganya, lalu kepada Wardah Tinamawa beserta keluarganya pula. Inara menyampaikan permohonan maafnya, baik terkait lisan dan sikapnya selama ini yang tidak berkenan dan bahkan telah menyakiti hati Mawa dan juga Insanul Fahmi dan keluarga mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan aku Inara permintaan beberapa kata dari lubuk hati yang paling dalam. Dan aku juga ingin menyampaikan permintaan maaf kepada Insan dan keluarga besar, Mawa dan keluarga besar. Maaf untuk semua lisan, sikap yang menyakiti, dan setiap perbuatan yang juga nggak berkenan di hati kalian. Dengan segala kerendahan hati, aku menyampaikan permohonan maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Namun, tampak bahwa Inara Rusli menyampaikan permintaan maaf kepada Wardah Tinamawa tanpa mengakui kesalahan apa yang telah dibuatnya. Ia tidak mengungkap sikap dan lisan apa yang ia lakukan, di mana mungkin telah menyakiti hati Mawa dan keluarganya. Benarkah ini berarti bahwa permintaan maaf Inara Rusli hanya sekedar basa-basi belaka kepada Wardah Tinamawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan aku, Inara, menyampaikan beberapa kata dari lubuk hati yang paling dalam. Dan aku juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Insan beserta keluarga besar dan juga Mawa beserta keluarga besar. Maaf untuk semua lisan, sikap yang menyakiti dan setiap perbuatan yang juga tidak berkenan di hati kalian. Dengan segala kerendahan hati, aku menyampaikan permohonan maaf. Maaf lahir dan batin. Selain itu, masih dalam video yang sama, Inara Rusli juga menyampaikan permohonan maaf serta ucapan terima kasihnya kepada orang tua dan keluarga besarnya. Aku ingin mengucapkan permohonan maaf lebih khusus terhadap mami yang telah melahirkan aku ke dunia ini. Terima kasih atas semua doa yang tak pernah putus, kesabaran yang begitu luas, yang selalu menerima aku untuk pulang, dan aku minta maaf untuk semua kata yang melukai, untuk semua langkah yang mungkin bikin mami kecewa, untuk semua perbuatan atau sikap yang mungkin juga menyakiti. Dengan segala kerendahan hati, aku menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin ya Mi. Dan aku juga menyampaikan permohonan maaf untuk keluarga besar semuanya. Terima kasih untuk selalu mendukungku dan mendoakanku. Aku meminta maaf atas semua langkah dan tindakanku yang membuat kecewa. Dengan segala kerendahan hati, aku menyampaikan permohonan maaf. Maaf ya butik.
Lalu Inara Rusli juga mengucapkan terima kasih dan juga meminta maaf kepada guru-gurunya yang selama ini telah membimbingnya dengan nasihat-nasihat rohani dan mengajarkannya ilmu agama. Aku juga menyampaikan terima kasih sekaligus permohonan maaf kepada guru-guruku. Terima kasih atas bimbingannya selama ini, terima kasih atas ilmunya, maaf untuk semua lisan, sikap, dan mungkin juga langkah yang telah mengecewakan kalian semuanya. Dengan segala kerendahan hati, aku menyampaikan permintaan maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari kemenangan ini, dengan saling memaafkan, membuat hati kita menjadi lebih lapang dan kembali fitri. Dan semoga Allah menerima segala amal dan ibadah kita dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun berikutnya. Semoga aksi Inara Rusli ini menjadi satu langkah awal yang baik demi meredanya prahara antara dirinya, Wardah Tinamawa, dan juga Insanul Fahmi. Aku yang mengucapkan permohonan maaf khusus terhadap Mami yang sudah melahirkan aku ke dunia ini. Terima kasih banyak atas semua doa yang gak pernah putus, kesabaran yang begitu luas, yang selalu menerima aku untuk pulang. Dan aku minta maaf untuk semua kata yang melukai, untuk semua langkah yang mungkin bikin Mami kecewa, untuk semua perbuatan atau sikap yang mungkin juga menyakiti. Dengan segala tindak hati, aku menyampaikan permohonan maaf, mohon maaf saya dan batin ini. Dan aku juga menyampaikan permohonan maaf untuk keluargaku, keluarga besar semuanya. Terima kasih untuk selalu mendukungku dan mendoakanku. Aku yang minta maaf atas semua langkah yang membuat kalian juga kecewa. Dengan segala pilihan hati, aku menyampaikan permohonan maaf lahir batin. Aku juga menyampaikan terima kasih dan sekaligus permohonan maaf pada guru-guruku. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Terima kasih atas ilmunya. Maaf untuk semua lisan, sikap, dan langkah yang mungkin juga mengecewakan kalian semuanya. Dengan segala kerendahan hati, aku menyampaikan permintaan maaf lahir dan batin. Semoga di hari kemenangan ini, dengan saling memaafkan, membuat hati kita menjadi lebih lapang dan kembali fitri. Dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun berikutnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.